Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama saya Tio, dan kali ini saya akan sedikit sharing tentang 5 manfaat hobi ikan menurut saya pribadi ya guys. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk konten ini, yang pasti nanti akan seru. Nah, tapi sebelum kita mulai konten ini, selalu kita ingatkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng ya guys, supaya ketika kita mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi langsung di HP teman-teman semuanya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai untuk 5 manfaat hobi ikan versi Baby Fish. Oke guys, untuk manfaat yang pertama menurut kita itu adalah memberikan waktu untuk jeda sejenak dari rutinitas guys. Teman-teman pasti semuanya mengalami ya, pada saat kita suntuk kerjaan, misalnya teman-teman yang bekerja di kantor otomatis berangkat jam 7 pulang sore, sampai kantor udah terbebani dengan deadline ini itu dan sebagainya. Atau bahkan ada teman-teman yang bekerja di bidang kreatif, misalnya bikin desain atau mengerjakan suatu project. Misalnya saya sendiri harus ngedit, atau pada saat kita melakukan pemotretan, kita berangkat dini hari pulang sore atau malam. Biasanya kita akan refresh ketika pertama kita nongkrong atau kita sambil ngopi atau sebat di depan tank itu guys. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya setelah kita nongkrong, misalnya nih guys, kita benahin filter, kita maintenance dan lain sebagainya, itu pasti akan sangat merefresh otak kita guys. Karena biasanya yang kita berjibaku atau kita bergelut dengan pekerjaan, dengan deadline ini dan sebagainya, nah kita ketemu ikan-ikan kesayangan kita, dan pastinya guys otomatis akan sangat menyenangkan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hobi yang kita jalani ini guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hobi ikan ini akan selalu membuat kita untuk selalu mengupgrade wawasan dan skill. Contohnya, kita yang tadinya pada saat awal hobi ikan kita tahunya misalnya cuma 10 jenis ikan. Coba aja deh, selama setahun teman-teman pasti akan tahu berlipat-lipat tentang jenis ikan. Bisa aja 50, bisa aja 100, dan lain sebagainya. Kemudian selain teman-teman tahu jenis-jenis ikan, teman-teman juga masing-masing pasti akan mempelajari, tahu karakter ikan masing-masing. Misalnya jenis ini karakternya seperti ini, misalnya jenis ini karakternya galak, jangan digabung misalnya yang jenis ini dengan jenis yang satunya lagi, dan lain sebagainya. Nah, wawasan-wawasan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita mempunyai hobi tertentu guys. Misalnya spesifik di hobi ikan, kita selain tahu jenis-jenis ikan, kita juga tahu karakternya, kita tahu juga bagaimana cara merawat yang bagus, kita tahu pakan utama, kemudian pakan alternatifnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga selain di ikannya, kita juga akan lebih banyak tahu bagaimana cara memelihara air, cara kita menggunakan alat-alat atau media yang digunakan untuk filtrasi yang kita pakai. Kemudian kita juga akan tahu lagi alat-alat apa yang digunakan atau yang diperlukan selama kita memelihara ikan. Nah, itu akan sangat terbuka lebar sekali wawasan terkait dengan dunia hobi ikan ini guys. Selain itu, skill guys, skill tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Contohnya kita set up tank baru, kemudian kita menyusun filtrasi, bagaimana kita menentukan untuk media biologisnya, biologi mekanik,
media filter mekaniknya, kemudian bagaimana kita handling ikan, bagaimana cara kita mengatasi kalau ikan ada kendala atau sakit dan sebagainya. Itu masuk ke skill guys. Jadi wawasan dan skill terkait dengan hobi yang kita jalani otomatis pasti akan naik dan akan bertambah seiring berjalannya waktu guys. Oke, sekarang kita masuk yang manfaat ketiga dari hobi ikan ini, yaitu adalah meningkatkan networking guys. Nah, meningkatkan networking di sini menurut saya pribadi adalah yang jelas kita lebih banyak berhubungan dengan dunia luar. Kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, apalagi yang satu hobi. Seperti kemarin saya dapat ilmu banyak sekali ketika saya ngonten ke tempatnya Mas Eko Arifin, bagaimana dia memelihara ikan, bagaimana dia beliau menyikapi secara harus memelihara airnya seperti apa, filtrasinya harus maksimal. Kemudian satu lagi yang kemarin saya kaget, bagaimana dia tidak mempunyai ikan favorit padahal ikannya ratusan guys. Semuanya ikan disayang. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya akan sangat berguna buat kita, buat self fulfillment guys. Bagaimana kita bisa semakin memperkaya diri kita, memenuhi diri kita dengan pengetahuan baru guys. Jadi dengan manfaat networking ini, selain kita mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru dan sebagainya, siapa tahu buat teman-teman yang sembari keep ikan, sembari juga jualan dan sebagainya, atau kolektor atau dengan istilah yang lain lah, itu otomatis dengan networking ini akan sangat-sangat membantu dalam mendistribusikan ikan-ikan yang memang kita proyeksikan untuk dijual. Selain itu, kita jadi lebih banyak kenal dengan orang-orang khususnya penghobi ikan, dan siapa tahu dari hobi ikan akan berguna juga untuk hal-hal yang lain atau bidang yang lain sesuai dengan bidang teman-teman semuanya. Misalnya saya kebetulan tukang foto ya guys. Ketika saya kenal dengan kemarin Mas Andi, teman ikan juga di Bantul, kemudian temennya ada yang mau merit. Nah, kemarin malah fotonya di tempat saya guys. Contohnya seperti itu. Tapi itu tidak kita harapkan secara direct, tapi setidaknya hal-hal yang sifatnya positif yang diakibatkan atau muncul karena networking yang kita bangun selama kita melakukan hobi ikan ini. Itu sangat keren sekali. Next, yang keempat, meningkatkan energi positif atau vibes positif ketika kita mempunyai hobi ikan. Misalnya nih guys, saya kebetulan jadwal pemotretan dari pagi atau jam 4 lah, biasanya jam 4 atau jam 5 kita udah berangkat kerja, sampai rumah kita udah sore, misalnya habis maghrib. Kalau kita tidak punya hobi, nanti sampai rumah kita capek, kebetulan di rumah ada problem atau hal-hal yang sekiranya harus dipecahkan, otomatis nanti kita energinya itu udah capek, kemudian kita suntuk, kan kita jadi nggak terlalu fokus lah, bisa dibilang nggak terlalu fokus, jadinya nanti kurang bagus untuk atmosfernya. Nah, misalnya kita mempunyai hobi ikan ini, pada saat kita selesai kerja, otomatis hal yang pertama kita lakukan adalah menengok ikan-ikan kesayangan kita, seperti apa keadaannya, kemudian ikannya ada masalah atau tidak, dan otomatis itu akan membuat kita refresh. Nah, ketika kita refresh, energi yang muncul dari kita pasti positif. Ketika kita ada suatu hal, problem atau hal-hal yang harus dipecahkan di rumah, biasanya nanti juga akan terkondisikan dengan bagus. Itu guys yang kita maksud dengan menimbulkan energi positif gara-gara hobi ikan ini. Oke ya, sekarang yang terakhir atau nomor 5. Hobi itu bisa mencegah kelelahan pikiran dan kelelahan pada saat kita melakukan pekerjaan secara fisik. Contoh, kita bisa nongkrong, kita bisa rebahan di depan tank, otomatis kita bisa istirahat dengan nyaman, tapi otak kita juga terrefresh dengan pemandangan yang kita lihat, atau kita melihat ikan-ikan kesayangan kita berenang dengan sehat,
kita juga seneng. Bisa juga misalnya kita sudah punya tampungan untuk ikan-ikan hidup, misalnya kita feeding, pasti saya jamin akan fresh seketika, walaupun aslinya kita udah capek secara pikiran pada saat kita melakukan pekerjaan, atau fisik kita juga yang capek ketika kita habis seharian penuh bekerja. Nah itu guys, jadi jangan salah kalau hobi ikan ini ternyata mengandung banyak sekali manfaat, minimal 5 tadi. Itu yang saya rasakan dan kayaknya cakep nih kita share supaya teman-teman yang mungkin belum memelihara ikan, padahal kalau lihat ikan seneng, siapa tahu guys nanti akan berguna bagi kehidupan teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang kerjaannya itu membutuhkan pikiran atau mungkin fisik yang harus benar-benar terkuras. Nah, menurut saya ini salah satu solusi untuk menetralkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kelelahan berpikir, kelelahan pikiran, kelelahan fisik. Dengan hobi ikan ini, saya rasa ini sangat epic sekali untuk membuat kita kembali refresh, kita kembali siap untuk menjalani pekerjaan di hari berikutnya. Bagaimana kita nanti akan membuat suasana atmosfer di rumah menjadi lebih bagus lagi atau positif. Nah, minimal itu yang kita bisa dapatkan dari hobi ikan yang kita jalani ini guys. Nah, jadi itu yang sudah kita share di konten kita kali ini terkait dengan 5 manfaat hobi ikan. Konten kita kali ini kita cukupkan sekian, tapi sebelum kita tutup jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe setelah bunyikan lonceng. Nah, saya Tio pamit undur diri, banyak salah kata mohon maaf, dan see you.